Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Materi kita hari ini masih mengenai teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Mari kita pelajari. Nah, kalimat simpleks atau yang disebut kalimat tunggal adalah kalimat yang mengandung satu unsur, subjek, predikat, dan bisa ditambahi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi, maksudnya kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat di mana di situ hanya memiliki satu subjek, satu predikat, maaf ya ini predikat dengan P, dan bisa ditambahi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, kita contohkan dulu ya. Nah ini maaf, ini predikat P sini. Nah, contoh Surya. Surya adalah subjek, membeli predikat, masker, objek di pasar, keterangan. Nah, dari kalimat ini sudah jelas bahwa hanya memiliki satu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, contoh yang kedua, Sukma mencuci tangan. Sukma hanya memiliki satu subjek, mencuci predikat, dan tangan itu pelengkap. Contoh yang ketiga, Putra objek, membeli predikat, ayahnya objek, multivitamin pelengkap. Nah, jadi sudah jelas di sini bahwa kalimat simpleks atau kalimat tunggal itu kalimat di mana hanya memiliki satu unsur subjek, predikat, dan kalau bisa dan juga bisa ditambahi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Gitu ya. Itu untuk kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Dan di sini pun kita harus mengetahui mana kata yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan, ya kan? Jadi kita sekarang belajar bagaimana kita bisa menentukan unsur-unsur tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah subjek atau nanti kita singkat dengan huruf S. Kita bisa mengetahui kata tersebut subjek pada suatu kalimat dengan menggunakan kata tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan siapa atau apa. Contohnya, Surya membeli masker di pasar. Nah, kita buat pertanyaan, siapa membeli masker di pasar? Nah, jawabannya betul, Surya. Berarti Surya adalah subjek. Gitu ya. Ini untuk subjek. Selanjutnya, menentukan predikat. Kata predikat atau disingkat dengan P adalah kata kerja atau tindakan atau perbuatan. Selain itu, kata predikat dapat ditambahi, maaf ya ini ya, ditambahi kata tidak. Nah, itu ya. Jadi, predikat itu yang jelas adalah kata kerja atau tindakan atau perbuatan di mana di situ bisa ditambahi kata tidak. Saya contohkan di kalimat yang pertama, ini tadi sama. Nah, Surya membeli masker di pasar. Kata kerja dalam kalimat tersebut apa?
betul, membeli. Membeli itu adalah kata kerja, suatu tindakan ya di situ. Jadi membeli adalah predikat, itu untuk predikat. Selanjutnya menentukan objek atau O, disingkat O di sini. Kata objek dalam suatu kalimat selalu berada di belakang predikat. Nah, ini ya. Objek bisa menjadi subjek bila kalimat tersebut dipasifkan. Apa yang dimaksud dipasifkan? Dipasifkan adalah kata kerjanya diganti dengan imbuhan di. Ini ya, di. Nah, contoh sama. Surya membeli masker membeli masker. Nah, kalimat di atas dipastikan menjadi masker dibeli Surya, dibalik. Jadi objeknya ini tadi, ini ya objeknya tadi, dibalik menjadi subjek. Nah, jadi dibalik di sini. Contohnya ya ini tadi. Masker dibeli Surya. Dibalik kemudian kata kerjanya diganti dengan imbuhan di. Nah, bisa kan? Nah, jadi kalau bisa, kata masker di sini adalah objek. Nah, gitu ya. Itu untuk menentukan objek. Selanjutnya pelengkap. Nah, objek dan pelengkap hampir sama. Kata pelengkap atau disingkat menjadi pel. Nah, memiliki ciri yang sama dengan objek, yaitu berada di belakang predikat, tetapi tidak bisa menjadi subjek. Ya, nah, tidak bisa menjadi subjek dengan menjadikan kalimat tersebut pasif. Nah, ini ya diingat ya, dia memang berada di belakang predikat, tapi dia tidak bisa menjadi subjek walaupun dipasifkan. Contoh, Sukma mencuci tangan. Kalimat di atas tidak dapat dipasifkan menjadi tangan dicuci Sukma, kan nggak bisa ya. Nah, jadi kalimat tersebut bukan objek, tapi kalimat tangan tersebut adalah pelengkap. Nah, itu ya. Jadi di sini itu struktur unsurnya adalah Sukma subjek, mencuci predikat, tangan. Nah, tangan di sini adalah pelengkap, bukan objek. Nah, contoh yang selanjutnya. Putra membelikan ayahnya multivitamin. Kalau contoh yang pertama tadi itu tidak ada objeknya tetapi SPP. Nah, sedangkan contoh yang di sini ini dia ada objeknya dan juga ada pelengkapnya. Nah, Putra membelikan ayahnya dibelikan Putra. Nah, tapi ini digabung di sini ditambahi dengan pelengkap. Ayahnya multivitamin ini adalah pelengkap, tapi dia juga ada objeknya. Gitu ya. Selanjutnya sekarang menentukan keterangan atau disingkat menjadi K. Keterangan merupakan unsur kata yang memberikan informasi tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Nah, keterangan ditandai oleh preposisi. Preposisi itu adalah di, kepada, dalam, dari, oleh, tentang, untuk. Nah, saya contohkan di sini. Surya membeli masker di pasar, ada preposisi di. Dan ini adalah unsur keterangan. Keterangan apa? Ya betul, keterangan tempat. Nah, itu untuk menentukan, kamu bisa tahu ini adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Itu cara mencarinya itu tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita belajar ke bagian kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kompleks atau yang disebut kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung
lebih dari unsur subjek predikat. Nah, jadi subjek predikatnya itu bisa lebih dari satu. Nah, dan bisa ditambahi dengan objek pelengkap keterangan. Nah, ciri-cirinya lebih jelasnya ya, kita ke ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat lebih dari unsur SPO pel K. Kalimat kompleks selalu disertai dengan konjungsi atau kata penghubung. Nah, ini ya saya artikan maksudnya. Jadi SPOK-nya atau pelnya itu lebih dari satu. Ya, itu bisa saja di sini mungkin S-nya yang dua, subjeknya ada dua, atau predikatnya ada dua, atau objeknya ada dua, pelengkapnya ada dua, keterangannya ada dua. Nah, kalau di situ ada dua, walaupun S-nya saja atau P-nya saja atau pelnya ada saja atau keterangannya saja, di situ sudah menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat kompleks. Nah, kemudian selain itu kalimat tersebut disertai dengan konjungsi atau kata penghubung di situ ya. Kemudian yang kedua, menggunakan koma. Nah, biasanya tidak ada konjungsinya, tapi di situ ada koma. Nah, di situ koma itu biasanya pembatas antara kalimat yang merupakan induk kalimat dan anak kalimat. Nah, kemudian yang ketiga sama ya. Kalau sudah jelas di situ ada konjungsi dan ada tanda koma, jelas di situ adalah satu kalimat, tetapi di situ ada suatu kejadian atau peristiwa yang lebih dari satu. Nah, itu disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Contohnya. Nah, contoh yang pertama. Surya itu adalah subjek, membeli predikat, masker objek. Dan, nah ini ya cirinya, ada konjungsinya. Nah, dan Adi membeli penyanitasi tangan. Nah, penyanitasi itu dari kata dasar sanitasi ya. Kalau kamu yang sekarang lagi booming istilahnya adalah hand sanitizer. Kalau bahasa Indonesianya penyanitasi tangan. Ya, ini ya. Nah, kenapa ini disebut kalimat kompleks? Ya, betul. Nah, yang pertama jelas karena ada konjungsinya, dan selanjutnya ciri yang selanjutnya sudah jelas, dia ada lebih dari satu unsur subjek. Kalau satu unsur subjek saja sudah jelas itu adalah kompleks. Tapi ini di sini tidak hanya subjeknya saja yang ada dua, tapi predikatnya ada dua juga, objeknya ada dua juga. Maka dari itu disebut kalimat kompleks. Contoh yang kedua. Sukma subjek, mencuci predikat, tangan pelengkap, sedangkan ya betul ini adalah konjungsi. Wati subjek, membasuh predikat, wajah objek. Ya. Sama ya penjelasan dengan tadi yang contoh pertama bahwa ini kalimat kompleks karena ya ada konjungsi dan subjek predikat pelengkap. Subjek predikatnya ada lebih dari ya satu. Contoh yang ketiga juga sama. Putra subjek, boleh pulang predikat, koma ya contoh ya ini ciri kompleks juga ya. Asalkan konjungsi, harus isolasi predikat, mandiri pelengkap selama 14 hari keterangan. Nah, selain dia ada konjungsinya, predikatnya ya ada dua. Contoh yang keempat. Nah, sejak masa pandemi keterangan koma betul ciri kalimat kompleks ya. Ayahnya subjek, bekerja predikat di rumah.
keterangan. Jadi di sini yang ada 2 ada ya keterangannya ada 2 dan ada tanda koma. Nah, itu adalah kalimat kompleks. Bagaimana? Apakah kalian paham? Nah, untuk paham ataupun belum paham, bagian mana yang belum paham, kalian tulis di bagian komentar ya. Nanti akan saya jelaskan ulang bagian mana yang kamu tidak paham. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai ciri kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi, yaitu kalimat kompleks dan simpleks. Kalian cermati lagi, kalian baca lagi, dan tulis komentar kalian sebagai bagian dari absen. Sudah ya anak-anak ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.